Ya. Nah, sekarang berikutnya sudah aktif ya. Jadi materi-materi tadi ada pertanyaan? Sudah jelas kan? Materi-materi yang sering keluarnya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Nah, untuk masuk ke soalnya, kita lihat nih. Oke. Sebentar. Taruh di atas saja. Nah, nih. Oke. Sekarang masuk pembahasan soal. Ini mungkin kamu kelas 11 belajar ini. Inflasi itu apa sih, Bu? Ya. Kalau kita bicara inflasi, itu paling sederhana itu, ya, inflasi itu paling gampang kita lihat itu kalau harga naik. Nah, harga naik itu udah pasti dia inflasi. Cuman tingkat persentasenya aja, ya. Nah, inflasi itu ciri berikutnya, oke, jumlah uangnya banyak. Nah, gitu. Jumlah uang banyak. Inflasi itu termasuk penyakit ekonomi. Jadi kalau jumlah uang banyak, dengan artian masyarakat tuh pegang banyak duit loh. Ya, kalau masyarakat pegang banyak duit, pedagang pasti akan berpikir, masyarakat gajian naik nih, pegawai negeri naik nih, semua gajiannya pasti kan harga dinaikin sama pedagang. Nah itulah efek kalau jumlah uang yang beredar banyak. Itu yang namanya inflasi. Nah, kalau harga-harga terlalu tinggi, kan penyakit ekonomi inflasi ya. Kalau harga-harga terlalu tinggi, ada efeknya nggak? Pasti ada. Kalau semakin melambung tinggi, dikhawatirkan nanti kita jadi hiperinflasi. Kalau hiperinflasi itu kan kategorinya kalau kenaikan harga lebih dari 100% ya, itu hiperinflasi. Kalau sudah kenaikan harga 100%, itu gawat, jangan sampai gitu ya. Nanti kita daya belinya turun, nggak ada yang mampu beli. Nah, akhirnya pasti kan ada, pemerintah kan pasti nggak diem aja, pasti akan mencari cara gimana caranya supaya inflasi itu jadi turun. Nah, salah satu ciri inflasi kan uang banyak. Nah, jadi untuk menekan inflasi yang uangnya kebanyakan, ya kan? Maka jumlah uang beredar dikurangin. Kurangin aja, jangan supaya nggak terlalu banyak. Kuranginnya pakai apa? Tabungan di bank, bunganya dinaikin supaya masyarakat nggak banyak pegang uang cash. Jadi lebih banyak menabung di bank. Gitu. Otomatis kan uang beredar jadi berkurang. Ya, kalau jumlah uang yang beredar dikurangi. Nah, untuk menekan inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar, ini namanya kebijakan kontraktif. Tuh, ya. Kebijakan kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Itu prinsipnya. Tujuan dari kebijakan kontraktif untuk menekan inflasi. Itu prinsipnya. Nah, berarti kalau kita lihat pernyataan pertama, untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter kontraktif. Oke, benar kan? Nah, berarti kamu buat pernyataan benar. Nah, kebijakan moneter kontraktif dapat dilakukan dengan cara menurunkan diskonto. Diskonto itu apa? Diskonto itu bahasa ekonominya suku bunga. Nah, yang tadi kan saya sempat nyebut tuh, gimana caranya jumlah uang beredar itu berkurang. Supaya uang itu berkurang di masyarakat, ya bunga bank dinaikin. Ya, kalau bunga banknya dinaikin, orang pasti otomatis naik nabung semua. Ya,
Tapi kalau suku bunga banknya turun, orang jarang nabung, lebih baik pinjem kalau suku bunga turun. Nah, itu perbedaannya, ya. Pernah waktu tahun 98, mungkin kamu belum lahir ya, belum lahir tuh tahun 98 itu kita boleh dibilang inflasinya super hiperinflasi. Itu kalau nggak salah bisa 200% lebih. Nah, itu saya ingat sekali waktu itu masih kuliah, itu sampai ada tawaran dari suatu bank kalau nabung bisa dapat 60% bunganya selama setahun. Coba, tertarik nggak masyarakat? Jadi akhirnya banyak orang berbondong-bondong nabung aja, bunganya besar. Gitu. Karena dalam sejarah selama ini kan nggak pernah. Paling suku bunga berapa sih, Bu? 10% paling tinggi. Bahkan sekarang di bawah 10% kalau untuk nabung tabungan. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan kalau kebijakan moneter kontraktif itu menurunkan tingkat suku bunga, itu salah. Ya, harusnya bukan menurunkan, tapi dia menaikkan. Gitu. Nah, dari sini kamu bisa lihat pernyataan pertama benar, alasannya yang salah. Jadi kita bisa pilih nih sama-sama. Pernyataan benar, ya, alasannya salah. Nah, ini. Oke. Jadi kita bisa pilih nomor, nggak pakai nomor ya saya. Untuk layar di kamu ini jawabannya E. Gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak? Boleh bersuara ya. Kamu belajar nggak terpaksa kan? Ini anak IPS pasti ada yang mau masuk ekonomi, FEB, ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, biasanya kalau anak administrasi, ekonomi, akuntansi, manajemen, ini materi pelajarannya materi SMA ekonominya. Gitu-gitu lagi. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Ibu, ya, boleh? Nanti rekamannya boleh dibagi nggak? Boleh, nanti dibagi. Okay. Kalau nanti yang susulan tryout-nya sudah ya. Oh iya, tryout mah nggak ada ini ya. Oh iya benar-benar, nanti saya bagi. Maaf, saya pikir ada tryout yang nggak ada. Ibu. Ya. Ibu, aku mau tanya. Tadi kan ada kebijakan moneter kontraktif ya. Nah, kontraktif itu kan setauku emang buat nge-handle inflasi. Iya. Nah, aku kurang paham di bagian kenapa alasannya salah. Boleh diulang lagi jelaskan ya? Nah, oke. Jadi, oke. Salah satu menekan inflasi atau kebijakan kontraktif itu adalah mengurangi jumlah uang beredar. Nih ya. Nah, kebijakan kontraktif itu ada caranya. Oke, kebijakan kontraktif itu ada caranya. Jadi mengurangi jumlah uang beredar itu ada caranya. Pertama, ya kan ada cara ya. Pertama, suku bunga. Ya, jangan diturunkan, tapi harus dinaikkan yang tadi saya bilang. Ya, kalau suku bunga naik, kamu nabung di bank. Coba saya tanya. Kamu kalau suku bunga naik lebih baik nabung di bank atau pinjam uang ke bank? Atau beli mobil deh, ibaratnya kalau punya uang. Kalau suku bunga naik untuk saat itu ya, nabung atau beli mobil kredit. Coba misalnya. Oh, jadi kita mending better nabung biar gara-gara untuk mengurangi dari keuntungan pengeluarannya gitu. Ya. Gitu. Oke. Makasih, Bu. Jadi dengan kata lain, kita manusia ekonomi ya, kita lihat segi benefitnya tuh untungnya. Gitu ya. Jadi kalau kita ngeredit mobil, suku bunganya malah tinggi. Rugi ya. Lebih baik kita nyimpen. Otomatis kita dapat bunga, tapi otomatis uang di masyarakat jadi masuk peredarannya ke bank sehingga uang beredar jadi berkurang. Itu prinsipnya. Ya, nanti ya alasannya ya. Oke, terima kasih. Ekonomi itu begini. Saya juga dulu nggak suka ekonomi karena waktu pas kuliah ekonomi itu, waduh, isinya buku semua, bacaan semua. Bagi kamu sekarang harus literasi ya, baca semua. Wah itu saya nggak bisa tuh. Nah, akhirnya
kalau kamu pengen bisa ekonomi, kadang-kadang memang kita harus sambil sebagai pelaku ekonomi, ya. Entah kamu belajar sama orang yang sudah bekerja, entah banyak ngomong, banyak ngobrol, itu cara yang paling cepat untuk kamu bisa paham dibandingkan kamu hanya cuma baca. Karena ekonomi itu nalar kita tetap jalan. Kita kuasai konsep, tapi harus nalar kamu juga berjalan. Karena dengan kata lain, IPS itu ilmu yang berubah ya. Dia itu nggak statis. Kalau saintek kan biasanya rumusnya itu, tapi kalau sosum itu kan selalu berkembang. Nah itu harus kamu ikutin, nggak bisa hanya kamu diem aja. Itu bedanya sosum sama saintek. Ya. Nah ini soal SIMAK 2022 kemarin. Ini saya ngambil nih ya. Jadi kalau saya bilang sih nggak terlalu sulit. Oke, lanjut ya. Kok malah saya stop. Nah, ini elastisitas yang boleh dibilang materi wajib, ya. Materi wajib kamu yang harus kamu kuasai. Nanti kalau yang ambil ekonomi atau apapun, sampai kuliah tetap ada. Nih, oke. Kamu kan pernah belajar di kelas 10. Waktu itu yang ikut kelas PM Genuine pasti tahu, udah pernah nih, saya pernah dulu ngajarin ya. Yang namanya elastisitas, itu kan saya dulu pernah kasih tahu di sekolah juga kamu pasti tahu ya. Ada elastisitas harga, elastisitas silang, sama elastisitas pendapatan. Gitu kan ya? Nah, kalau di sekolah lebih di sini perdalamnya. Tapi nanti kalau untuk PTN itu lebih banyak di sini sama sini yang lebih keluar. Tapi ini kali ini yang harga dia keluar ya. Nah, kalau jadi kalian harus bisa menguasai tiga-tiganya nih. Harga itu apa, silang itu apa, pendapatan itu apa. Nah, harga itu mungkin kamu masih ingat. Ada harga itu dibagi lagi elastis ya. Kemudian inelastis. Kemudian uniter, masih ingat kan? Nah, kemudian inelastis sempurna. Nah, kemudian elastis sempurna, gitu. Tuh, ada 5 untuk elastisitas harga. Kalau silang dulu kan substitusi dan komplementer. Kalau pendapatan itu ada superior sama inferior. Mudah-mudahan kamu pasti ingat nih. Nah, sekarang tinggal nih kamu pilih-pilih. Elastis itu apa? Inelastis itu apa? Uniter apa? Tuh, ya. Kalau dilihat dari ciri, elastis itu yang koefisiennya lebih dari 1. Ini ada di produk barang-barang mewah atau tersier. Ya, inelastis itu yang kurang dari 1. Ini ada di kebutuhan pokok, beras, minyak, gitu ya. Uniter itu sama dengan 1, barang normal. Kalau dicontoh barang normal tergantung orangnya. Normal itu barang biasa. Menurut kamu handphone biasa, tapi bagi orang lain kategori mewah. Nah, itu yang saya tidak bisa ini kan. Istilahnya mewah tidak, pokok juga enggak. Itu uniter. Kalau inelastis sempurna, untuk barang yang sifatnya langka atau tanah, itu termasuk inelastis sempurna. Maksudnya gini, kalau langka itu dalam artian kayak almarhum Avandi misalnya, dia hanya bikin lukisan tuh 100. Ya berarti lukisan itu cuma 100. Karena selama hidup dia cuma bikin 100. Nah itu kan istilahnya kuantitinya tetap, tapi harga terus naik. Itu inelastis sempurna. Kalau tanah juga gitu, tanah nggak nambah. Tapi nanti begitu 5 atau 10 tahun lagi kamu setelah bekerja cari rumah, tanahnya pasti akan naik. Gitu. Nah, kalau elastis sempurna, itu lebih kepada yang berhubungan sama BBM. Bukan BlackBerry ya, bahan bakar minyak. Nah, itu. Nah, sekarang kalau ini pertanyaannya inelastis, berarti dia di sini. Harusnya angkanya dia di bawah
1, kurang dari 1. Kurang dari 1 itu kisaran 0 sampai dengan 1. Sampai 1 lah. Jadi bukan 1. 1/3, 1/4 gitu. Nah, sekarang untuk rumus cari E-nya. E-nya itu ada 3 rumus. Ya. Simple sebenarnya. Delta Q per delta P kali P1 per Q1. Ayo, kamu masih ingat nggak? Rumus kedua, cukup delta Q per delta P aja. Rumus ketiga, P per Q kali turunan Q. Nah, kalau nanti kamu udah kuliah ngambil ekonomi, di internasional, di buku-buku yang terjemahan bahasa Inggris, elastisitas tuh cuma dikenalin 1 rumus. Ini tok, tuh ya, cuma 1. Dah. Nah, kok di kita ada 3? Nah, kita yang memperbanyak dan mempermudah sebenarnya. Ya, di buku-buku itu cuma ada 1. Tapi di Indonesia dikenalkan 3 karena dia punya ciri masing-masing. Kalau rumus yang pertama digunakan kalau soal berbentuk data. Misalnya pada saat harga 1.000, jumlah yang beli berapa? Terus harga naik 2.000, jumlah yang beli jadi berapa? Nah, itu 1. Rumus kedua, kalau soal diketahuinya bentuknya persen. Udah tuh. Rumus ketiga, kalau soalnya berbentuk fungsi. Udah, kalau diketahui misalnya fungsi permintaan, berapa 2Q sama dengan bla 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 itu fungsi, kamu langsung pakai rumus 3. Tapi kalau persen, langsung aja. Nah, kamu lihat soal ini, kan pilihannya persen semua. Ya, berarti kamu pakai rumus 2. Gitu. Ya. Nah, yang kira-kira kurang dari 1 mana? Coba. Jangan kebalik ya, jangan PQ, tapi Q dulu. Q-nya ini. Jumlah barang yang ditawarkan 13. Berarti kan 13% Q dibagi 11%. Ini otomatis 1 lebih. Yang B menyebabkan harga. Ini harga berkurang. Kalau ini penurunan, wah dibalik juga nih kalimatnya. Hati-hati nih. Jadi kan penurunan itu kan Q penawaran. 10% dibagi 8%. Masih 1 lebih, koma. Kenaikan harga nih. Ini barang ditawarkan meningkat 9. Berarti kan jumlah ditawarkan Q nih ya. 9/10. Nah, terus yang D, penawaran sebesar 10, harga berkurang. Penawarannya berarti Q kan. 10 berkurang 14. Kita ini dulu ya. Penurunan penawaran sebesar 10, harga meningkat 8. 10/8 jelas nih enggak. Nomor A juga enggak, B juga enggak. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau dari angka yang di bawah 1 yang mana? Coba, yang di bawah 1 yang mana? D. Ya. C juga enggak? 9/10 itu 0,9. Ya kan? Berarti ada 2 nih. C sama D. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat hukumnya penawaran. Ya. Coba kalau hukum penawaran kamu masih ingat nggak pelajaran awal dasar tuh? Kalau bicara hukum penawaran, bentar. Oke, harga naik, jumlah ikut harga naik, jumlah ikut naik. Berarti dia berbanding lurus. Sama-sama naik dan sama-sama turun. Ya, wah ini berarti udah jawabannya 2 nih masalahnya. Sebentar penurunan. Berarti harusnya sebandingnya ada 2 jawaban nih. Harusnya kan nggak, kalau yang namanya penawaran berarti kalau naiknya harga, barang juga naik. Tuh. Penurunan harga barang juga turun. Ya, ini fix ada 2 jawaban. Kecuali kalau satunya
penurunan penawaran akan menyebabkan harga naik. Nah, itu baru salah. Karena kalau penawaran itu akan berbanding lurus. Ya. Jadi untuk ini ada 2 jawaban ya. Oh, yang mana ya? 9/12 ya. Sebentar. Oh, yang C. Yang C 9/12. Tetap kurang dari 1 kan ya? Nah, benar. 9/12. Tetap kurang dari 1. Kalau ini juga sama. 10/14. Kurang dari 1. Ya. Kita nggak perlu tahu detail, yang penting dia kurang dari 1. 9/12 itu 0, sekian. 10/14 itu juga masih 0, sekian. Oke, ada pertanyaan? Kenapa jawabannya ada 2? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Saya save dulu. Oke, saya clear dulu. Sudah saya save ini catatannya. Nah, koperasi nih. Coba, ada yang tahu nggak? Gampang loh sebenarnya. Ini keluar disimak. Kalau bagi yang tahu, ini gampang. Terima nggak? Nah, Pare, ya. Saya jelaskan sedikit. Nih, ini tentang istilahnya tuh jenis-jenis koperasi di Indonesia. Ya, saya juga agak kaget, keluar juga disimak kayak gini, itu termasuk soal sederhana sebenarnya. Ya, di Indonesia koperasi itu ada beberapa tingkatan. Nah, sebentar. Oke. Indonesia koperasi itu ada beberapa tingkatan. Jadi koperasi itu ada koperasi sekunder, sama koperasi primer. Ya, koperasi primer itu koperasi yang didirikan minimal 20 orang anggota. Jadi kamu satu kelas itu bisa bikin koperasi karena satu kelas 36, ya. Jadi ini namanya koperasi primer. Koperasi primer. Tuh, ya. Minimal 20 anggota, minimal 20 anggota, minimal 20 anggota. Nah, lebih baik. Kalau banyak semakin bagus. Nah, ini biasanya tingkat wilayah. Misalnya SMA 70, satu koperasi primer. SMA 6, satu koperasi primer. SMA 49, SMA 47, SMA 80 misalnya. Itu satu koperasi primer. Nah, kita ingin membentuk satu koperasi pusat. Nah, tingkatannya setelah primer ada yang namanya koperasi pusat. Ya, koperasi pusat itu terdiri dari minimal 5 koperasi primer. Satu koperasi pusat harus terdiri minimal 5 koperasi primer, gitu ya. Nah, ini biasanya tingkat kota madya, ya.
atau tingkat kabupaten. Nah, Jakarta Selatan, kumpulannya berapa sekolah? Nah, itu yang namanya koperasi primer. Nah, ya, udah langsung bisa kejawab kan? Nah, jadi Koperasi Pusat Jakarta Selatan, Koperasi Pusat Jakarta Utara, Koperasi Pusat Jakarta Timur, Koperasi Pusat Jakarta apa lagi ya? Nah, terus 3 koperasi pusat minimal dapat membentuk 1 koperasi gabungan. Nah, ini tingkat provinsi. Ya. Jadi tadi Pak, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat gitu ya, berkumpullah membentuk 1 koperasi gabungan provinsi DKI. Nah, itu. Jadi 1 sesuai kotaknya ya. 1 koperasi gabungan minimal 3 koperasi pusat. Nah, ini udah 3 lagi. Nah, terus dari koperasi gabungan DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, bla 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 minimal 3 bisa membentuk 1 koperasi induk. Nah, ini tingkat nasional. Itu bedanya. Ya. Jadi, kalau kamu lihat soal pusat koperasi, keanggotaannya harus berapa minimal? Ya berarti di bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jawabannya. Gitu. Kayaknya kamu belajar kelas berapa? Kelas 2 nih nanti kayaknya. Ya. Jadi kalau ditanya koperasi gabungan minimal berapa? 1, 2, 3 koperasi pusat. Kalau induk 1, 2, 3 koperasi gabungan. Ya, kalau udah tahu gampang kan? Makanya saya bilang kalau yang simak kemarin itu termasuk kategori nggak terlalu susah. Tuh. Ada pertanyaan di sini? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Coba, ini agak berat nanti. Ini biaya produksi nih agak berat. Saya mau ngarit sambil contoh. Misalnya akuntansi. Kamu pengen tahu akuntansi? Seperti apa? Kamu belajar mungkin kelas 3 nanti ya. Nah, ini akuntansi nih. Nah, adik-adik pernah kenal istilah depresiasi enggak? Kalau ekonomi. Depresiasi itu ada pengertian ekonomi, nanti beda ya. Biasanya kalau nanti anak ekonomi punya kamus ekonomi sendiri. Anak akuntansi punya kamus akuntansi sendiri gitu. Oh. Nah, depresiasi dalam ekonomi artinya apa? Ayo. Kalau dalam ekonomi kalau depannya D itu berarti down, itu ingat ya, turun. Penurunan nilai mata uang. Ya. Oke, itu yang namanya depresiasi. Karena mekanisme pasar. Maksudnya tergantung demand sama supply. Yang cari dolar hari ini banyak apa dikit gitu. Itu yang namanya depresiasi. Nah, kalau depresiasi akuntansi itu namanya penyusutan. Pengurangan nilai. Gitu. Nah, penyusutan atau pengurangan nilai. Nah, penyusutan tuh gini. Yang mengalami penyusutan nilai itu biasanya mobil, handphone yang kamu pegang, laptop yang kamu punya, ya. Kalau misalnya beli handphone saat ini bisa 20 juta misalnya. Apakah setelah setahun atau dua tahun pakai harganya tetap 20 juta? Enggak kan? Ya. Itu dikatakan
nilai handphone kamu mengalami penyusutan, pengurangan nilai karena udah habis masa pakai. Ya, itu namanya penyusutan. Jadi kalau handphone kamu yang awalnya 20 juta, setiap tahun nyusutnya 1 juta. Berarti 2 tahun kemudian handphone kamu nilainya jadi 18 juta. Nah, itu yang namanya penyusutan. Nah, di sini katanya, oke, kita bisa pakai logika loh kalau penyusutan sebenarnya ya. Suatu aset tetap, harga perolehan tuh maksudnya harga beli. Ya, harga perolehan tuh harga beli plus-plus, maksudnya udah bersih. Belinya berapa tambah biaya-biaya apa. Nah, itu namanya harga perolehan. Misalnya harga perolehannya 220 juta. Gitu. Terus kamu gunakanlah itu 5 tahun. Logika ya. Beli sekarang 220. Dipakai selama 2 tahun, sisanya. Tuh. Setelah dipakai 5 tahun, nilai sisa jadi 20 juta. Sekarang saya tanya, nyusutnya berapa? Coba. Duit tuh, kalau duit mah biasanya cepet. Ya, nggak apa-apa bersuara aja. Duit nyusutnya berapa juta? Nyusutnya banyak ya. 200 juta nggak nyusutnya? Ya kan? Belinya segini, setelah 5 tahun tinggal segini. Ya otomatis penyusutannya berapa? Ini logika. 200 juta selama 5 tahun. Ih, gede juga ya. Jadi 200 juta selama 5 tahun. Pertanyaannya, kalau gitu penyusutan per tahunnya berapa? Nah, 40 juta ya? Ya, berarti kan dibagi 5 ya. 200 juta dibagi 5 per tahunnya ya. Ini kan 5 tahun. Berarti berapa tuh? 40 juta kan? Gitu. Berarti penyusutan tahun pertama 40 juta, tahun kedua juga 40 juta, tahun ketiga juga 40 juta, seterusnya sampai tahun keempat sampai tahun kelima. 40, 40, 40, 40. Pertanyaannya, ini kan metode garis lurus ya. Akumulasi itu jumlah. Penyusutan pada Desember 2021. Ini belinya kapan? 2020. Berarti ini kan 2020, 2021, 2022. Yang ditanya 2021 Desember. Ini dong akumulasinya. Gitu. Ya. Fullnya setahun 40 juta. Tuh. Tapi tahun 2020 baru belinya kapan? 1 Juli, bukan Januari. Kalau dari Januari sampai Desember, boleh nih dia nyusutnya 40. Berarti kalau Juli berapa banyak nyusutnya? Cuma ya kita hitung aja. Dari Juli ke Desember berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan kan? 6 bulan itu berarti setengah tahun kan? Kalau setengah tahun berarti setengahnya. Kalau 40 juta kan setahun. Kalau setengah tahun berarti tinggal 20 juta. Gitu. Ini tahun 2020 nih. Nah, tinggal 20 juta. Akumulasikan. Berarti kan ditambah. Ditambah berapa? Angkanya gampang nih. Oke, sebenarnya angkanya ujian SIMAK katanya susah. Tapi angkanya gampang. 40 tambah 20. Ya, inilah jawabannya. 60. Paham nggak? Ini logika, kita pakai logika. Jadi kadang beberapa yang memang kita bisa gunakan logika. Tuh, ya. Tapi kalau asetnya dibelinya 1 Januari, berarti tahun pertama tetap 40. Ya. Gitu. Jadi 80 dia. Akumulasi itu karena dia akumulasi itu penjumlahan. Karena di sini di tahun 2021 yang ditanya berarti tahun kedua. Terus kalau sampai tahun kelima nanti dijumlahin lagi terus. Ya. Itu yang untuk akuntansi. Ya, ini kayaknya kamu di sekolah nggak belajar loh masalahnya kalau penyusutan itu. Cuma akuntansinya, cuman kadang-kadang di sekolah nggak ada, nggak belajar. Tapi pas di PTN
Ada. Nah, itu saya belajar dari mana tuh kalau kayak gitu, Bu? Nah, kayak gitu. Sering kayak gitu tuh. Pelajaran sekolah nggak ada, tapi dia muncul di ujian PTN. Oke. Nggak ada pertanyaan, berarti bisa ya. Nah, ini tolong diingat-ingat. Ya. Oke, lanjut. Saya lanjutkan lagi. Nih, saya clear dulu. Coba, ini kamu pernah belajar kelas 1 nih. Ya, yang dapat menggeser titik keseimbangan pasar ke kanan. Masalahnya keseimbangan pasar itu adalah demand dan supply. Coba, nih. Saya gambarkan dulu ya. Nih. Oke, yang vertikal itu price, harga. Horizontal itu quantity atau jumlah, ya. Kurva dari kiri atas ke kanan bawah itu adalah permintaan, demand. Yang lurus ke atas ini berarti supply, ya. Keseimbangan pasar itu titik potongnya. Nah, equilibrium, ya. Kalau saya tarik garis ke kiri, nah ketemu titik ini, inilah yang disebut dengan harga pasar. Oh, ya. Ini harga pasar nih di sini. Nah, pertanyaannya, yang dapat menggeser titik keseimbangan pasar ke kanan. Ini bahasanya menggeser, bukan menggerakkan. Geser itu pindah. Coba dong geser kamu, gitu ya. Pasti kamu berpindah tempat. Dari duduk di sini suruh geser pindah, ya. Kalau gerak itu nggak berpindah tempat, cuman bergeraklah di satu. Misalnya kamu duduk, tangan-tangan kamu aja yang gerak, tapi posisi nggak berubah, ya. Itu namanya gerak. Nah, satu hal yang harus kamu ingat, ya. Kenaikan harga ataupun penurunan harga barang itu sendiri. Dua pilihan ini cuman untuk pergerakan. Ya, pergerakan itu maksudnya dia berubah cuman di satu garis. Tuh, untuk supply aja tuh berubah di satu garis. Atau di demand itu cuman berubah di satu garis juga tanpa menggeser. Nah, yang jelas A sama B pasti salah. Ya. Tapi katanya yang menggeser ke kanan. Berarti kalau ke kanan itu kan berarti ke sini ya. Ada satu garis lagi. Nah, ini ke kanan. Gitu. Ya. Nah, ke kanan, oke.
Keseimbangannya baru dong. Nah, keseimbangan baru saya tarik garis ke sini. Oke, harga pasarnya baru loh. Tuh. Oke, terus jumlahnya juga baru loh. Nah, gitu. Ya. Sehingga kalau dia geser ke kanan berakibat harga naik, jumlah juga ikut naik. Nah, kalau kayak gini apa sih penyebabnya? Gitu. Ya. Kalau kenaikan biaya produksi, biasanya harga naik tapi yang beli turun. Ya. Jadi harga bahan baku naik, kayak gini lah. Harga bensin naik. Ya. Berarti kan harga barang ikut naik. Tapi biasanya kalau harga barang naik, daya belinya turun karena konsumen juga uangnya jadi berkurang karena semua harga naik. Berarti harusnya permintaan tuh turun. Ini dampaknya. Harga naik, jumlah turun. Tuh. Berarti nggak sesuai sama syarat ya. Nah, terus penurunan biaya produksi. Kalau biaya produksinya turun, otomatis tuh semuanya langsung boleh dibilang harga produksinya murah. Otomatis apa? Pedagang pasti menurunkan harga. Ya. Tapi jumlah langsung banyak. Tuh, nggak sesuai sama syarat yang ini. Itu. Berarti satu-satunya mana, Bu? Yang ini. Peningkatan selera konsumen. Ya. Kalau udah selera, ya, itu yang paling kamu suka, harga mahal ya tetap kamu beli. Gitu. Iya, betul, Dwi. Ya. Itu logikanya. Jadi kalau namanya udah selera ya mau katanya iPhone mahal ya kayak apapun, kalau orangnya suka, kitanya suka ya berapa mahal pun tetap dibeli. Gitu, ya. Inilah yang menyebabkan kenapa keseimbangan pasar ke kanan. Ya, bisa ya, ini kelas 10 ini. Nah, ini tuh juga termasuk kategori sering keluar, jadi boleh dibilang dia agak-agak logis ya. Jadi berpikirnya kita seandainya gitu. Ya. Oke, ini bisa satu nomor lagi. Oke, saya cari yang simple. Ntar kalau ada saya share nih, ntar kalau ada yang kamu bisa, silahkan kerjakan. Nanti bisa tanya WA ke saya. Kan saya yang suka di grup yang ngumumin ke kamu ya, itu nomor saya. Nah, ini juga umum, ini teori. Berarti yang saya tulis tadi itu semua ada kan? Kelemahan sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar itu adalah suatu ekonomi yang memang pengelolaannya sepenuhnya oleh swasta. Ya, pemerintah tidak terlalu banyak ikut campur. Itu sistem ekonomi pasar. Ya, siapapun boleh berusaha. Ya, siapapun boleh berusaha. Jadi boleh dibilang aktivitas ekonomi lebih persaingannya lebih tinggi, kualitas lebih bagus, itu kebaikannya. Ya, kalau ditanya banyak kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah, itu enggak. Karena kalau yang seperti itu, ya, kalau diatur pemerintah namanya ekonomi apa? Oke, yang diatur oleh pemerintah itu namanya sistem ekonomi sosialis. Itu ekonomi sosialisme. Oke. Terus timbul persaingan untuk maju, ini dampak positif dari sistem ekonomi pasar. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian, ini dampak positifnya juga. Ya. Terus B atau C menurut kamu? Kalau dibilang mematikan inisiatif individu, enggak ya. Yang namanya pasar itu adalah kebebasan. Kalau dibilang dia mematikan tuh enggak, ya. Siapapun boleh berekspresi, berusaha, berdagang dalam perekonomian, ya. Ya, betul. Oke, berarti yang C. Wah, kalau disimak nih udah dapat bener banyak nih. Ingat ya,
Kalau di kemarin kamu ikut TPS, nembak aja saya bilang, kalau nggak bisa tembak aja. Kalau yang namanya simak sama utul tuh nggak boleh ya, karena hitungannya bener itu poinnya 4, salah itu poinnya -1 gitu. Jadi kalau kamu banyak salah, ngutang nanti. Ya, biasa kalau di simak itu banyak problem di matematiknya. Jadi banyak nggak bisa, nembak nggak bisa, nanti kamu minus jawabannya, totalnya. Ya, jadi kalau nih kamu udah beberapa banyak bisa, wah kumpulinnya lumayan tuh, gitu. Ya, itu yang namanya untuk sistem ekonomi pasar dan sedikit simak tadi yang saya jelaskan ya. Oke, ada pertanyaan nggak nih, adik-adik? Ya, ntar boleh chat saya kalau nanya di itu mapelnya ya, di luar pelajaran karena saya ada di grup kamu tuh. Oke, nah. Kalau nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, itu materi selanjutnya, kalau nggak salah sejarah. Benar ya? Kak Fahmi udah join? Halo, sudah. Oh iya. Perkenalkan, ini Kak Fahmi, lulusan sejarah UI. Nanti dia akan menjelaskan tentang apa sih sejarah itu, lebih banyak mana sejarah dunia sama sejarah Indonesia yang keluar nanti kalau ke PTN ya. Oke, nah untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Kak Fahmi untuk meneruskan roadshow-nya kita hari ini ya. Oke, ya silakan Kak Fahmi. Oke, terima kasih. Waduh, suatu kebanggaan bisa berkenalan dengan teman-teman semuanya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya, teman-teman. Di sini suatu kebanggaan dan suatu hal yang menyenangkan lah ya, bisa bertemu dengan teman-teman semua dari SMA 70 Jakarta. Oke, perkenalkan nama saya Kak Fahmi ya. Di sini saya akan menyampaikan ulasan materi atau sebaran materi mata pelajaran sejarah, yang biasanya muncul di ujian mandiri masuk PTN. Mungkin kalau yang teman-teman masih sejarah itu ngapain sih ya? Ngapain juga sih kita belajar sejarah? Nah, kita akan kenalan nih lebih jauh. Apa aja sih materi yang bakal muncul atau apa sih manfaat belajar sejarah buat nanti ke depannya ya minimal buat ujian masuk PTN lah ya. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyain atau mau didiskusi silakan aja ya. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Kita terbuka aja. Mumpung hari Minggu lagi santai-santai mungkin sambil ngemil-ngemil apa gitu ya. Bu Endang boleh minta izin buat saya share screen. Sebentar, di overhost dulu, saya agak lupa. Oh, jadi saya lupa ya. Ya, nanti kalau ada yang mau didiskusikan atau mau tanya-tanya mungkin seputar perkuliahan juga boleh-boleh aja ya teman-teman ya. Jadi kalau yang teman-teman dari sekarang udah mungkin punya rencana next saya mau kuliah di mana ya, mau kuliah jurusan apa ya gitu ya, itu udah bagus banget sih dari sekarang udah punya udah punya planning gitu lah ya. Walaupun masih masih lama ya 2024, jangan salah loh ya. Ya kalau kelihatan dari angka tahun mungkin masih agak lama, tapi ketika dijalanin itu nggak berasa loh. Jadi tiba-tiba udah 2022 selesai, 2023 selesai, udah 2024 ya. Persiapanlah kalian masuk perguruan tinggi. Udah bisa? Oke, coba saya share screen teman-teman ya. Oke, sebentar. Ya, kalau tadi sudah dipaparkan oleh Bu Endang di pelajaran ekonomi dan atau akuntansi, nah sekarang saya akan memaparkan mata pelajaran sejarah ya, sebaran materi pelajaran sejarah pada ujian masuk PTN. Oke. Sudah muncul ya teman-teman ya, di layar teman-teman semua. Oke. Ya, oke, kita mulai saja sebelum masuk ke sebaran materinya. Mungkin kita kenalan dulu ya, atau tadi juga Bu Endang sudah paparkan juga secara umum. Jadi kalau teman-teman ketahui di UTBK atau sekarang namanya SNBT ya, 2023 yang akan datang, jadi buat kakak kelas kalian yang sekarang kelas 12, ya praktis udah nggak ada TKA di SNBT, tapi TKA masih muncul di ujian mandiri PTN, minimal SIMAK UI, gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen kuliah di UI atau UGM mungkin, nah ini akan ketemu nih dengan materi-materi TKA Sosum ini ya, terutama buat pegiat Sosum ya. Oh ya, buat anak IPS jangan berkecil hati kalau misalnya, masa iya sih kata IPS anak kelas buangan, enggak kok. Banyak juga orang sukses yang background anak IPS loh. Jadi nggak usah minder teman-teman ya, sebagai anak IPS kita harus semangat.
Nah, di sini ada ekonomi, tadi udah dipaparkan oleh Bu Endang, kemudian ada sejarah yang akan saya paparkan, ada geografi, dan juga ada sosiologi. Nah, jadi materi TKA ini pasti muncul di materi ujian mandiri wabil khusus, terutama SIMAK UI atau UGM, ya. Jadi kalau teman-teman punya planning jangka panjang, ya mau nggak mau ini harus disiapin juga lah ya, materi-materi TKA ini, gitu ya. Termasuk yang mungkin sekarang kelas 12 juga harus siapin juga sekarang, ya. Nah, berikutnya, kita lihat nih, nah, ini kalau kita mengacu pada ujian-ujian tahun-tahun sebelumnya, kan masih agak proses sepertinya. Nah ini, atau saya perbesar sedikit. Jadi kalau mengacu pada ujian tahun-tahun sebelumnya, seenggaknya dari 2019 ya, pertama kali ada format UTBK waktu itu ada mata ujian TPS dan mata ujian TKA. 2020 itu TPS aja teman-teman. Jadi waktu itu 2020 cerita gini kan, waktu pertama kali COVID-19 meledak di Indonesia juga di dunia. Kemudian pemerintah bikin kebijakan buat menyesuaikan mungkin efisiensi ya, kita maklum lah ya. Oh ya untuk efisiensi pelaksanaan ujian dan sebagainya ya jadi TPS doang. 2021 dan 2022 itu dibikin TPS dan TKA. Nah, menariknya tahun depan nih buat yang angkatan kelas 12 sekarang itu TPS doang ini. Ya 2023 TPS doang. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian di angkatan kalian, ketika next kalian bakal lulus SMA di 2024, apa yang bakal muncul? Udah ada yang bisa tahu mungkin? Atau udah ada kepastian dari pemerintah sendiri, oh kayaknya bakal TPS doang nih? Atau jangan-jangan balik lagi ada TKA-nya? Ada yang tahu nggak? Kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau saya bilang, kita nggak ada salahnya siapin dari sekarang. Betul nggak? Ya, kalau misalnya TPS doang, terus TKA-nya buat apa dong? Ya bakal kepake juga buat ujian mandiri. Karena dulu background saya sebagai akademisi UI, kebetulan saya dulu pernah mengenyam pendidikan S1 sejarah di UI, dan saya tahu persis, ya tipikal UI itu kalau bikin ujian mandiri pasti ada sejarah. Kenapa? Karena sejarah pertimbangannya sebagai identitas nasional suatu bangsa. Keren ya. Makanya pasti ada mata pelajaran sejarah. Begitupun dengan UGM. Kawan-kawan saya di UGM pun juga ya pasti ada sejarahnya juga sebagai mata pelajaran yang bakal diujikan. Jadi, pertanyaannya di 2024 yang nanti akan kalian hadapi, apakah cuma TPS aja atau ada TKA-nya juga? Itu yang kita nggak tahu sama sekali kan ya. Jadi kita nggak bisa memetakan dulu. Ya kalau misalnya ada, kita udah siap nih, ya kan? Kalau nggak ada, ya kan bisa dipakai juga buat ujian mandiri, betul nggak? Kayak gitu teman-teman ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditangkapi dulu boleh, atau ada yang mau tanya-tanya terkait dengan bagaimana skema ujian perguruan tinggi gitu lah. Mungkin juga udah dipaparkan juga sebelumnya oleh pemateri atau kakak-kakak yang sebelumnya. Masih ada proses. Oke. Nah, semoga sih udah pernah jelasin ya. Jadi saya tinggal menambahin aja atau mungkin mengulas kembali atau mereview sedikit aja gitu ya. Mungkin kalau yang kemarin belum hadir atau yang lupa atau kemarin putus-putus misalnya, nggak apa-apa juga. Atau mungkin kalau teman-teman masih ada mau ngajak teman yang lain buat join, silakan ya. Karena kita durasi masih panjang, oke? Biar dapat informasi-informasi yang penting nih yang bakal dipakai buat nanti ke depannya. Nah, kemudian ya sebelum kita bakal mengulas beberapa soal ya, sekarang ada yang nanya gini, Kak, apa sih pentingnya belajar sejarah? Oke, ya sebagai suatu identitas nasional, seenggaknya kalau buat mata pelajaran di sekolah, nah seenggaknya sampai 2023 besok ya, itu menjadi salah satu unsur penilaian dalam SNBP, ya, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Jadi ada beberapa misalnya jurusan yang patokannya ada sejarahnya, misalnya ada hukum, ada sejarah itu sendiri pasti. Ya ini kalau di samping udah saya bikin ada mungkin ilmu politik gitu ya. Ada yang tertarik pengen jadi politisi atau jadi lawyer atau jadi mungkin ahli hukum, ya mau nggak mau belajar sejarah dong ya. Nah itu kalau di jalur undangan atau SNBP itu menjadi salah satu kriteria penilaian teman-teman ya. Atau yang kita jangka panjangnya adalah yang bakal dipakai juga buat ujian mandiri. Plus kalau misalnya format SNBT ada TKA lagi, kita nggak pernah tahu yang we never know lah. Apa yang bakal terjadi di 2024 tuh. Jadi cuacanya mulai abu-abu kali ya. 2024. Itu gambarnya gitu teman-teman ya. Jadi dari sekarang kita udah mulai punya perencanaan nih, udah mulai meraba-raba jalan yang bakal kita tempuh nih ya. Nah terus kalau seandainya sejarah atau TKA nggak ada di ujian masuk PTN atau di SNBT, terus manfaatnya buat apa juga gitu loh? Kan ya kita tinggal belajar TPS aja. Jangan salah, di banyak jurusan perkuliahan itu bakal belajar sejarah. Tadi udah saya singgung ya, ya pasti jurusan ilmu sejarah itu sendiri. Ilmu hukum, ya notabene pasti hukum belajar sejarah dong ya.
Sastra, ada yang pengen kuliah sastra? Ya, jangan salah ya kalau ada yang bilang, sastra mah belajar bahasa. Enggak, sastra nggak cuma bahasa aja. Ada kebudayaannya, ada sistem perpolitikannya, ada sejarahnya gitu ya. Maka lebih kompleks lagi nih. Maka mau nggak mau sejarah menjadi salah satu fundament yang paling penting banget kalau nanti kalian ambil jurusan-jurusan ini gitu loh. Atau mungkin arkeologi, atau mungkin hubungan internasional, ada yang mau jadi diplomat, duta besar, atau seperti Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kita. Nah itu mau nggak mau kan harus tahu sejarah juga dong. Ekonomi juga harus tahu juga. Kenapa? Karena mungkin nanti akan bahas materi ekonomi yang terjadi di masa lalu misalnya, bagaimana sih sejarah ekonomi Indonesia di era demokrasi liberal, era kemerdekaan dan sebagainya. Ya, jadi mau nggak mau nih menjadi mata pelajaran yang bakal kepake terus ke depannya. Antropologi juga demikian ya. Jadi ya beberapa jurusan di perkuliahan pun ada sejarahnya nih. Jadi mau nggak mau kalau dari sekarang teman-teman udah kuasain sejarah, ketika nanti teman-teman kuliah, jadi ya seenggaknya udah lebih jago dong ya. Jadi gue pernah belajar deh sejarah materi ini waktu sekolah, waktu les gitu loh ya. Nah ini bakal kepake terus teman-teman ya. Jadi kalau dibilang apa pentingnya ya, penting dong. Jadi nggak ada yang sia-sia yang bakal kita pelajarin gitu ya. Sampai situ jelas teman-teman ya. Kalau ada yang mau sambil tanya-tanya boleh kok, atau mau sambil diskusi Kak, kalau misalnya jurusan ini bakal belajar sejarah nggak misalnya. Ada nggak Kak jurusan yang nggak pakai belajar sejarah misalnya? Atau ada yang nanya kayak gitu kan, apa-apa juga ya. Ya terutama kalau jurusan-jurusan yang mungkin irisannya sama kayak itu-ituan lah, kayak akuntansi mungkin atau administrasi negara mungkin ya nggak terlalu dominan sejarahnya ya, tapi selebihnya sih pasti ada. Oke. Nah lanjut lagi nih teman-teman, kita lihat terus gimana sih caranya supaya kita bisa belajar sejarah dengan mudah. Mungkin kalau dia bilang Kak sejarah susah deh, hafalannya banyak, bacaannya banyak, bukunya tebal-tebal ya sih. Udah bukunya tebal, tulisannya kecil-kecil, bukunya tebal, tulisannya kecil. Terus gimana dong? Nah, kita bikin materi prioritas nih. Misalnya kalian bikin list daftar, bikin daftar babnya, daftar materinya. Misalnya kalian bikin dari yang paling kalian bingung atau paling kalian nggak ngerti banget sampai kalian ngerti banget. Jadi bikin apa urutannya gitu ya. Nah, terus kalian prioritasin tuh, saya mau belajar materi ini aja dulu deh, kerajaan Hindu-Buddha misalnya. Udah belajar ya di sekolah ya? Atau saya mau belajar materi, nanti kalau kelas 12 misalnya ada materi perang dingin misalnya, nanti kita lihat contoh soalnya. Wah, kayaknya seru deh kalau saya mau belajarnya materi apa ya, misalnya Orde Baru misalnya, zaman era Soeharto. Itu kita bikin tuh materi prioritas. Karena memang enggak semuanya juga materi yang dipelajari di sekolah, itu bakal muncul di ujian masuk PTN. Jadi kita bikin materi-materi utamanya gitu ya, nah itu yang mesti kita kuasain gitu loh. Jadi kalau semuanya juga bakal banyak banget juga ya. Yang kedua, nah kalian bikin ringkasan materi. Makanya teman-teman kalau yang teman-teman suka nyatet, kalau di kelas mungkin ada yang suka bikin ringkasan, bikin catatan, itu keren banget sih. Dan itu jadi suatu kebiasaan baik yang perlu dipertahankan ya. Nah, itu bisa membantu juga buat mempermudah kita dalam belajar sejarah gitu loh ya. Dan terakhir tentunya perbanyak referensi latihan soal. Makanya biasanya kita di Genuine itu kita bakal banyak latihan soal dari mulai soal-soal UTBK, soal-soal SIMAK UI, soal UTUL UGM, atau mungkin yang tertarik ikut SIMAK internasional, ada soal-soal SIMAK KKI, soal IUP UGM misalnya, itu banyak banget. Kalau sejarah misalnya soal SIMAK kita bakal explore semuanya. Kita bakal bahas satu persatu, kita bakal bedah satu persatu. Mungkin yang, Kak saya belum pernah belajar materi ini di sekolah, ya kita akan belajar sama-sama. Kak saya masih bingung deh materinya gimana ya, nah itu kita akan bahas sama-sama. Kak saya punya soal, tapi saya nggak ngerti cara jawabnya gimana. Nah, itu kita bakal bahas sama-sama. Jadi mau nggak mau kita perbanyak referensi latihan soal. Oke? Sampai jelas ya? Wah, ini kayak udah mulai panas ya. Udah mulai banyak lagi yang datang. Silahkan ajak aja temennya yang belum gabung di WA-in atau di Japri atau Atu. Ayo gabung gitu ya. Kita bakal bahas materi yang menarik di sini. Oke, lanjut. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan aja, atau via chat nggak apa-apa ya, kalau yang mungkin sungkan atau malu lah, nggak apa-apa juga ya, santai aja. Oke, berikutnya kita lihat daftar materi apa-apa aja sih, materi sejarah apa-apa aja sih yang bakal muncul di ujian masuk PTN atau nanti bakal ada di ujian mandiri ya. Kita lihat pertama ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Oke, silakan aja nanti kalau mau tanya ya, kita lanjut dulu ya. Yang pertama ada pengantar ilmu sejarah. Ini materi kelas 10 nggak sih? Kalau kalian baca kelas 10 ada apa sih? Ada historiografi,
ada langkah-langkah penelitian sejarah, betul nggak? Ada apa lagi? Kemudian jenis-jenis data, sumber data apa aja ya sih. Nah, itu yang paling dasar banget tuh ya. Yang kedua ada kehidupan manusia era praaksara, itu loh yang ada zaman batu, zaman logam, paleolitikum, mesolitikum gitu nggak sih? Neolitikum ya, masih kan nggak materi-materi kelas 10. Nah, mau nggak mau ini bakal dipelajari lagi nih gitu loh. Jadi kalau yang kemarin udah lupa, coba dibuka-buka lagi buku pelajarannya. Next bakal dicicil lagi dikit-dikit gitu ya, buat persiapan masuk PTN. Ya kalau sekarang udah punya rencana masuk PTN, dari sekarang udah mulai kita siapin ya. Kerajaan Hindu Buddha, kerajaan Islam, Kak, ini kan banyak banget Kak gitu kan. Tenang, kalau sejarah kita akan bahas materi yang utama-utamanya aja dalam per bab tadi gitu ya. Misalnya kerajaan Hindu Buddha yang paling besar ada kerajaan Majapahit misalnya. Wah, kita lihat nih apa sih yang penting di era Majapahit. Ada peristiwa apa sih yang paling penting di era Majapahit misalnya? Ada misalnya Perang Bubat. Nah, dengar Perang Bubat? Perang antara Majapahit di Jawa Timur dari Jawa Timur versus Pajajaran dari Jawa Barat. Karena dulu ada rencana pernikahan Hayam Wuruk, Raja Majapahit dengan Putri Sunda Dia Pitaloka. Jadi perang karena mau nikah jadi perang ya. Itu bakal kita bahas tuh ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa menarik ternyata di setiap babnya ya, mungkin udah lupa atau mungkin belum pernah dipelajari. Nah, kita akan bedah sama-sama gitu ya. Kemudian kolonialisme bangsa Eropa dari mulai datangnya Portugis, Inggris lah, Spanyol, VOC dan sebagainya gitu ya, sampai menjelang kemerdekaan gitu ya. Dilanjut dengan pergerakan nasional, mungkin kalau yang sekarang lagi dipelajari di sekolah ya, kelas 11 ada Budi Utomo gitu nggak sih? Ada Serikat Islam, ada apa lagi? Ini separtai dan sebagainya. Nah, ini materi wajib nih. Nah, terus apakah segini aja? Ternyata enggak, ada lanjutannya. Yuk kita lanjut lagi. Sebentar, saya scroll. Nah, ini saya bikin 10 materi utama ya. Sisanya nanti kebanyakan di kelas 12 sih ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, mungkin masih agak belum familiar karena ini bakal kalian pelajari nanti di kelas 12. Nah, kalau dari sekarang mau nyari-nyari tahu atau mau baca-baca, atau sekarang kalian bisa belajar lewat metode apa aja nggak sih, lewat media apa aja nggak sih? Kalian bisa nonton YouTube mungkin, atau nonton film-film yang bergenre sejarah, ya, atau baca tulisan dimanapun, banyak lah ya. Bahkan di TikTok aja udah ada konten-konten sejarah ya. Ya, tahu walaupun ya dalam format yang sederhana atau ringan, tapi nggak apa-apa lah buat nambah referensi aja kan ya. Kalau mau lebih jauh lagi belajar sama belajar sejarah gitu ya. Nah, berikutnya ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, ya nanti di era tahun 50 sampai 60 akhir. Jadi waktu era Presiden Soekarno sampai menjelang apa sih Orde Baru, eranya Presiden Soeharto, nanti dilanjut lagi sampai reformasi 1998. Nah, itu ya. Mungkin ada orang tua kalian yang dulu pernah ikut demonstrasi tahun 98, udah bisa tanya-tanya, dulu papa ikut demo tahun 98 nggak? Ikut naik ke atas gedung DPR nggak dulu waktu tahun 98? Mungkin ada yang pernah ikut demo jalan-jalan ke 98 orang tua kalian kan? Itu bakal keren banget sih, bisa belajar langsung sama pelaku sejarahnya nggak sih? Atau saksi sejarah, iya dulu papa ikut demo tahun 98, bahkan papa bikin poster, bikin tulisan atau apa gitu ya. Ya bisa aja kan. Nah, ini kita bakal bedah. Nah, sisanya nih sejarah dunia nih teman-teman nih, ada peristiwa kontemporer dunia, nanti ada yang dipelajari misalnya perang Korea. Ada yang suka Koreaan, ada yang K-popers atau army di sini. Nah, itu kan lebih mengkerucut ke Korea Selatan. Tapi bagaimana awal terbentuknya dua Korea itu? Itu bakal kita bedah, ada perang Korea. Terus ada lagi misalnya runtuhnya Uni Soviet ya. Ada negara besar dulu namanya Uni Soviet tapi udah pecah jadi 15 negara baru. Ada salah satunya adalah Rusia sebagai negara yang terbesar. Nah, itu bakal kita bedah di sini ya. Ini materi kelas 12 next ya. Kemudian ada Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, ini kayak materi kelas 11 deh. Ada Perang Dingin nanti kelas 12 ya. Wah, jadi ada banyak perang ya ternyata di dunia kita. Itu bakal menjadi materi wajib ya teman-teman. Jadi mau nggak mau ya, kamu harus cicil dong. Atau tadi kalian bikin list urutin aja, saya paling suka materi perang dunia deh, saya pelajarin ini dulu deh. Atau saya paling lemah materi era Orde Baru misalnya. Ini belakangan aja deh, misalnya gitu ya. Jadi bisa aja kalian bikin skala prioritas materi mana aja yang mungkin kalian mau utamakan, atau mungkin kalian dulu deh yang ini, gitu ya. Bebas-bebas saja. Dan terakhir ada organisasi regional dan organisasi global gitu ya. Jadi ada 10 tema utama yang biasanya jadi tema langganan nih ya
di ujian mandiri atau ujian masuk PTN. Oke, ada yang mau tanya dulu mungkin sebelumnya? Atau ada yang mau nambahin, Kak, saya pernah baca materi ini tuh ada nggak ya? Misalnya, Kak, saya pernah belajar ini, ada nggak sih materi itu? Gitu teman-teman ya. Jadi udah mulai ada gambaran ya, apa-apa aja bakal dipelajarin buat persiapan ujian masuk PTN. Jadi kalau ada yang bilang sejarah kan udah lewat, Kak. Iya. Tapi bagaimana relevansinya atau hubungannya sama era sekarang ternyata masih ada kaitan itu. Kayak misalnya teman-teman lihat Rusia perang sama Ukraina, kenapa dia perang? Karena ternyata dulu Rusia sama Ukraina itu pernah jadi satu negara bareng namanya Uni Soviet. 1991 Uni Sovietnya runtuh karena tadi ada peristiwa Kedua Dunia ini. Kemudian pecah, ada Rusia, ada Ukraina. Ya mungkin karena Rusia pengen nyatuin lagi kayak dulu, mungkin kali ya. Silakan tanya Vladimir Putin. Aneh kenapa Vladimir Putin? Nah, tanya aja langsung sama dia ya. Nah, ini kita lihat contoh soalnya nih teman-teman. Saya ambil beberapa contoh soal yang mungkin representatif ya. Ya, udah muncul ya. Oke, sip. Kita lihat nih. Kalau ada yang mau coba jawab silakan, atau ada yang udah tahu jawabannya silakan bilang aja. Nggak usah takut salah. Kita nggak lagi ujian. Toh kita nggak lagi ulangan ya, jadi nggak diambil nilai juga. Toh kalau salah juga nggak dihukum ya. Masa salah dihukum sih nggak lah ya. Nah, ini saya ambil contoh soal dari beberapa soal SIMAK UI, atau juga ada soal untuk UGM yang saya pilih-pilih ya, yang lumayan representatif. Misalnya di soal yang pertama, seingat saya ada 3 soal yang bakal saya angkat. Ini terkait dengan kehidupan era kolonial ya, kehidupan era penjajahan. Ya, ini mungkin yang lagi dipelajari sama teman-teman semua. Ada yang mau coba jawab silakan jawab aja, atau mau coba di chat boleh chat aja. Nggak usah sungkan-sungkan. Wah, udah ada yang tahu jawaban ya? Oke, kata Dela yang C. Coba yang lain kalau mau coba jawab dulu silakan, ayo. Sistem tanam paksa dilaksanakan dengan cara mewajibkan petani untuk apa? A. Menanam tanaman jarak. Jarak itu semacam tanaman yang getahnya atau apa sih, batangnya itu kalau diolah itu bisa menjadi minyak. Dulu terutama zaman Jepang sih, itu bisa jadi apa, buat lampu penerangan gitu. Setahu saya gitu ya. Jadi bukan jarak antara aku dan dia, antara aku dan kamu, bukan gitu ya. Tapi tanaman gitu ya. Yang B tanaman pangan, yang C tanaman rempah-rempah, D membuka lahan untuk perkebunan kopi. Yang E memberikan tanah kepada pemerintah kolonial. Ada yang mau coba jawab lagi silakan, nggak usah takut salah. Ini udah ada kawan kita yang jawab C, kata rempah-rempah. Apakah tepat atau apakah masih belum tepat? Gimana, ada yang mau coba lagi? Atau mau kita langsung coba bahas ya? Sebelum menjawab soal ini, kita lihat dulu nih, ini temanya tema kolonial nih. Tanam paksa itu kapan dilakukannya, ya nggak? Apa latar belakangnya? Nah, kita coba bedah sedikit deh. Mungkin ini udah dipelajari di sekolah harusnya nih. Sejarah wajib ya. Nah, sebelum masuk pembahasan itu, kita coba lihat gambaran umum deh, pembagian zaman era kolonial ya. Pembagian zaman era, doblan ya. Zaman kolonial gitulah ya. Karena saya diprotes sama guru bahasa ya kan. Ini tahunnya saya satunya kebanyakan. Nah, gitu ya. Sip. Typo nggak apa-apa dikit ya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau ngomongin era kolonial, Kak, kan zaman kolonialisme, zaman penjajahan kan lama banget ya sih? Ada yang bilang 3,5 abad kita dijajah Belanda. Coba kita cek. Supaya memudahkan kita belajar zaman kolonial, saya bikin pembabakan waktunya nih, bikin timeline-nya nih. Ya, ini boleh dicek, saya boleh mengklaim ini buatan saya sendiri. Jadi kalau beda mungkin ya nggak apa-apa dong, kan ini buatan saya, ya enggak. Ini buat memudahkan aja ya, jadi bukan acuan saklek juga, tapi seenggaknya lumayan membantu lah ya. Yang pertama itu sebelum ada VOC, teman-teman masih ingat ketika kedatangan Portugis pertama kali di Malaka. Nah, karena dulu kan belum ada batasan Indonesia-Malaysia ya, maka kita bacanya Nusantara dulu ya. Maka nggak ada tuh Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina itu belum ada ya, yang ada Nusantara. Nusantara dulu kan banyak kerajaan-kerajaan gitu nggak sih? Ada Malaka, ada Demak, ada Samudra Pasai, ada lagi Aceh nggak sih? Atau dulu zaman Hindu Buddha ada Majapahit, Sriwijaya, ada Kutai dan sebagainya. Nah, itu diawali 1511 ketika Portugis tiba di Malaka pertama kali sampai VOC berdiri. Jelas dong ya. Nanti kita lihat contohnya di sampingnya. Yang kedua era VOC, sejak VOC berdiri, Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Ada yang bisa bahasa Belanda di sini? Ya, jadi katanya Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad, tapi tidak diajarin bahasa Belanda.
sehingga mau nggak mau cari tahu sendiri nggak sih. Nah ini kan semacam kongsi dagang yang dibikin oleh bangsa Belanda atau kumpulan pedagang-pedagang Belanda buat supaya nggak saling bersaing nggak sih, gitu ya. Nah VOC itu umurnya dari 1602 sampai 1799, berarti hampir 2 abad nggak sih? Yang kalau kalian belajar apa sebab bangkrutnya VOC, korupsi misalnya kan ya. Kebayang nggak sih ada satu perusahaan yang umurnya hampir 3 abad, ya kan? 2 abad deh, sorry, 2 abad. 1602 sampai 1799, berarti 3 tahun lagi ulang tahun 200 nggak sih? Iya nggak? Wah, suatu perusahaan bisa berumur hampir 2 abad, gila banget ya. Pasca VOC bubar, pasca VOC bangkrut, nah diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi gini teman-teman, kan VOC itu kekuasaan udah banyak nggak sih? Dia udah bisa menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Lantas kalau VOC-nya bangkrut, terus kerajaannya mau diapain nih? Kan sayang dong kalau nggak digarap, kata orang Belanda gitu loh. Maka kemudian sama Ratu Belanda atau pemerintah Belanda sana dibikinlah pemerintah Hindia Belanda atau Nederland-Indisch. Itu sejak 1801 sampai Jepang masuk ke Indonesia tahun 42. Nah ini timeline ini, jadi seenggaknya ini akan memudahkan kita buat belajar sejarah era kolonial yang katanya 3,5 abad atau berabad-abad lamanya. Nah jadi sebelum masuk ke soal tadi ya, coba kita bedah sedikit lagi nih. Apa hubungannya? Coba kita kasih contoh. Masih ingat nggak teman-teman ketika Demak menyerang Sunda Kelapa, itu yang kemudian kita jadiin hari lahir kota Jakarta, 22 Juni 1527. Mungkin ada yang suka pergi ke Jakarta Fair kalau tiap Jakarta ulang tahun, yang ada konser-konser musiknya. Ya kita tahu cuma konser musiknya doang ya kan. Tapi apa di balik peringatan hari jadi kota Jakarta itu diawali atau ditandai ketika Demak menyerang Portugis di Sunda Kelapa. Itu tahun 1527. Berarti periode 1527 ini masuknya ke pra VOC nggak sih? Betul ya? Jadi periode 1527 ini masuknya ke pra VOC. Jadi kalau ditanya ada hubungannya atau apa latar belakang Demak ke Sunda Kelapa, nggak mungkin nyerang VOC dong, toh VOC-nya juga belum ada. Ya kan? Jelas ya? Ini akan lebih memudahkan kita buat belajar era kolonial. Berikutnya misalnya ada perjanjian Bongaya. Perjanjian antara VOC dengan Makassar atau Gua Talu 1667. Berarti kalau ditanya apa latar belakang perjanjian Bongaya, nggak mungkin masih ngomongin Portugis dong. Di era ini udah bukan zamannya Portugis, ya, udah beda konteks, udah beda zaman, jelas ya. Nah kemudian yang terakhir nih, ada yang nonton film Mencuri Raden Saleh? Belum lama kan ada tayangnya di bioskop. Ada yang udah nonton atau belum? Udah berkali-kali nonton jangan-jangan, mungkin karena saking bagus ya. Saya sih nggak di-endorse sama produsernya ya, tapi saya bilang ya lumayan sih buat merepresentasikan bagaimana suatu karya yang sangat bagus. Jadi dulu ada pelukis terkenal namanya Raden Saleh yang bikin lukisan tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Itu ketika Diponegoro kalah perang dalam perang Diponegoro, ya kan? Jadi ketika pemerintah Belanda bikin lukisan gambar Diponegoro yang dianggap menyudutkan Diponegoro, dianggap Diponegoro lemah, Raden Saleh bikin karya baru. Jadi kalau kita mau mengkritik lewat karya, itu pesan Raden Saleh. Nah, Raden Saleh Diponegoro itu perang 1825 sampai 1830, ini katanya perang yang cuma 5 menit ya, habis maghrib. Berarti kan di era Hindia Belanda nggak sih? Jadi kalau ditanya apa latar belakang perang Diponegoro, nggak mungkin ada hubungannya sama VOC. Kenapa? Karena VOC-nya udah nggak ada di tahun-tahun segini. Jelas ya? Nah, timeline ini itu akan memudahkan kita, terutama dalam membaca era kolonial yang lama banget, berabad-abad. Sampai itu jelas? Jadi sebelum masuk ke soal lebih lanjut, kalau ada yang mau tanya dulu boleh, silakan. Ya, atau ada, Kak kalau perang apa lagi? Perang Padri, ada yang dari Minang, Sumatera Barat? Nah, orang Minang boleh bangga punya pahlawan nasional namanya Tuanku Imam Bonjol. Beliau tokoh yang sangat gigih buat melawan kolonialisme Belanda di tanah Minang. Perang Padri 1821 sampai 1837. Berarti juga di era Hindia Belanda, ya enggak? Jadi banyak lah tokoh-tokoh nasional kita yang Patimura di Maluku, itu juga di era Hindia Belanda. Kemudian siapa lagi? Ada Sisingamangaraja ke-12 Sumatera Utara, itu juga di era Hindia Belanda ya. Nah, jadi banyak sekali tokoh nasional kita yang punya peran penting dalam pergerakan nasional atau perlawanan melawan kolonialisme. Kayak gitu gambarannya ya teman-teman ya. Nah sekarang coba kita lihat bagaimana pola jawabannya. Tadi kalau ada yang bilang C, kita coba cek apakah benar C atau ada yang lebih tepat lagi. Kita cek sama-sama, udah muncul belum nih? Nah ini dia. Oke, kultur stelsel. Masih ingat? Udah belajar siapa yang menggagas? Yaitu
Johannes van den Bosch 1830. Johannes van den Bosch. Ya, oh kita kenalan dengan nama-nama Belanda ya. Jangan tahunya cuma siapa? Van de Boer, siapa pemain Barcelona? Frankie de Jong ya. Nah, itu orang Belanda juga. Tapi kita bakal kenalan apa sih latar belakangnya, apa yang ditanam dan apa ketentuannya. Kita cek ya. Latar belakangnya itu untuk mengisi kas Belanda yang kosong pasca bangkrutnya VOC dan banyaknya peperangan. Nah, 1799 tadi VOC bangkrut dan itu bikin apa ya? Bikin kas negara juga kosong. Karena Belanda harus menutup biaya operasional. Ya minimal misalnya biaya pengangkutan, biaya transportasi, gaji karyawan itu mesti dibayarkan kan ya. Maka Belanda ini nggak punya disamsak nih, ya nggak? Kemudian banyak perang tadi kita udah singgung, ada perang di Punggoro, perang Padri, bahkan ada perang Belgia. Belgia dulu pernah merdeka dari Belanda. Dan itu merupakan perang yang notabene bakal banyak ngeluarin duit ya sih. Makanya kemudian 1830 Belanda nggak punya duit nih. Bingung dong, aduh gue nyari cuan dari mana ya. Akhirnya Van den Bosch mikir nih, wah kayaknya bakal ada deh yang bisa ditanam, bakal ada deh yang bisa dijual. Ternyata apa yang ditanam? Nah di era ini itu ada 3 komoditas nih teman-teman nih, atau ada 3 tanaman, ada kopi, tebu, sama nila. Jadi petunjuknya kalau di abad 19, ini abad 19 ya. Kalau di abad 19 teman-teman nggak lagi ngomongin soal rempah-rempah ya, nggak lagi ngomongin pala, lada, cengkeh, apalagi sih kalau kayu manis lah atau apalah macam-macam rempah itu udah nggak zamannya ya. Loh kenapa Kak? Karena gini, kalau dulu oke, di abad 16, 1511, 1596 ketika Belanda nyampe, Portugis nyampe, oke kita ngomongin rempah. Di abad 16, abad 17 masih relate. Tapi kalau udah abad 19 itu udah beda. Kenapa? Karena rempah-rempah Indonesia, dari Indonesia gitu ya, harganya udah mulai jatuh di pasar dunia karena udah banyak yang jual. Jadi rempah-rempah dari Indonesia udah banyak ditanam di beberapa negara lain. Di Vietnam coba ditanam, di Afrika Utara ada Pulau Zanzibar itu coba ditanam, di Amerika Latin coba ditanam dan ternyata hidup gitu. Jadi buat apa lagi datang jauh-jauh ke Nusantara gitu ya. Maka harganya mulai jatuh sejak akhir abad 18 sampai awal abad 19. Maka kemudian pemerintah kolonial Van den Bosch tadi itu mikir apa ya bisa ditanam, ternyata kopi nih. Ada yang suka minum kopi teman-teman? Kalau suka minum kopi itu bisa dicek kalau teman-teman pergi ke kedai kopi, silakan cari kopi Priangan, Priangan Coffee atau Prianger Coffee. Itu kopi asli Jawa Barat. Dulu kopi Jawa Barat tuh jadi primadona. Jadi kalau teman-teman suka minum kopi, silakan nanti cek Priangan Coffee atau nanti cek di online shop. Atau ada kopi Priangan. Kopi Priangan adalah kopi yang paling masyhur di abad 19, paling laku dari Indonesia di abad 19 dan diekspor ke seluruh dunia. Ya, locally di Jawa Barat ya, pusatnya di Jawa Barat. Tebu yang nanti diolah jadi gula itu pusatnya dari mulai Jawa Tengah, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, di Cirebon, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Makanya sekarang mungkin kalau ada konten-konten kreator, ada youtuber yang bikin konten mistis, kunjungan ke bekas pabrik gula zaman kolonial Belanda, ya kan banyak dong ya. Yang Anda pelajari cuma setan-setannya saja, tapi tidak sejarahnya sih. Betul nggak? Wah, dulu nih pabrik bekas zaman Belanda nih, gitu kan, pabrik gula. Loh, kenapa yang Anda pelajari atau yang Anda cari malah penampakannya, bukan sejarahnya? Mungkin karena sejarahnya tidak menarik, jangan-jangan. Betul nggak teman-teman? Ya kan banyak ya konten kreator kayak yang nggak ada salahnya, tapi kalau lebih baik lagi ya sejarahnya dong yang dikaji dong ya. Mungkin nanti saya bikin. Kalau ada yang mau collapse atau join, ya, ayo gitu lah ya. Kayak misalnya teman-teman tahu Lawang Sewu yang di Jawa Tengah Semarang, ya itu adalah ya itu merupakan suatu kantor pemerintah Belanda yang dulunya adalah kantor kereta api teman-teman. Tapi yang dicari tahu malah penampakan hantu noni Belanda, ya. Bukan sejarah kereta api. Nah, jadi dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu gula ya, produksinya gula dan ada tebu. Ya. Sama satu lagi ada nila. Nila ini tanaman buat pewarna pakaian ya, bukan nila yang lain. Nah, ini 3 tanaman ini nih. Nah, jadi kalau tadi kalian baca soalnya, cari ada kopi atau tebu, pasti ketemu. Ya, nanti kita cek ya. Oke, jelas sampai situ ya, teman-teman ya. Nah, satu lagi ketentuannya nih. Nah, atau isinya. Yang pertama katanya seperlima tanah penduduk tanamnya tanaman dagang. Ini tanamannya. Jadi kalau teman-teman nih punya misalnya nih ada sebidang tanah, ya misalnya nih ada sebidang tanah berapa 10 hektar misalnya 10 hektar misalnya.
seperlimanya berarti seapa sih? Ya kalau segini ya 1/4 misalnya, ya kan? Misalnya tuh kan. Kemudian 1/5-nya paling segini nggak sih? Mungkin kan, kira-kira aja ya. Anak IPS suruh ngitung 1/5. Kira-kira aja ya enggak? Nah, paling cuma segininya aja, ya. Nah, ini tanamin kopi nih, tanamin tebu, udah sisanya serah kalian mau apa. Ya kan? Jadi di awal nggak berat dong ya. Gampang ya. Nah, kemudian kalau gagal panen, jadi kalau tadi kita tanamin kopi atau tebu gagal panen nih, misalnya ada bencana alam atau wabah penyakit, ya udah kita harus menanggung, santai dong. Nggak berat dong, ya sih. Sambil ngopi-ngopi, sambil tidur-tiduran juga beres kerjaan, ya. Tapi nanti prakteknya nggak semudah itu. Nah, satu lagi kalau tanah yang tadi seperti ini bebas pajak nih, ini ditanggung maksudnya ya seperti Pak Eko lagi deh. Saking semangat ketiknya nih kemarin, ditanggung oleh pemerintah. Tapi prakteknya gimana? Ternyata prakteknya nggak semudah itu teman-teman. Jadi semua tanah yang kita miliki ini wajib ditanamin kopi atau tebu atau nila. Oke? Semua hasil panennya itu wajib diberikan kepada pemerintah kolonial, ya, wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial. Nah, pajak kita yang bayar, gagal panen kita yang nanggung. Kita dapat apa? Dapat capek saja, ya enggak? Jadi semuanya kita berikan kepada pemerintah kolonial. Kita yang nanam, kita yang ngurusin lahannya, kan mastiin supaya panennya bagus, ya nggak sih? Nanti udah panen dikasih ke pemerintah, kita nggak dapat apa dong. Makanya sering terjemahkan jadi tanam paksa. Padahal kalau secara bahasa artinya culture, kultur ini kan budaya atau budidaya, style menanam. Jadi budidaya menanam sebenarnya. Awalnya kayak gitu. Tapi seenggaknya satu poin positifnya satu aja, yang lainnya kebanyakan sial ya. Kebanyakan jeleknya soalnya. Kita dikenalin tanaman-tanaman dagang yang laku di pasar dunia. Gitu ya. Nah, jadi petunjuknya kalau ada tema abad 19, jangan coba-coba jawab yang ada rempah-rempahnya. Nanti tadi jawabannya belum tepat ya. Apa namanya juga belajar ya santai aja ya, tapi next kita bakal tahu nih, wah ternyata kalau abad 19 temanya bukan lagi nanam rempah, bukan lagi nanam pala, nanam lada, nanam cengkeh, tapi terutama nanam kopi atau tebu di sini. Coba kita cek jawabannya, pasti ada. Kita kembali ke soalnya, ini dia udah muncul tanam paksa ya, dan masih ada proses dilaksanakan dengan cara mewajibkan petani untuk tanaman jarak berarti enggak, tanaman pangan apalagi, bahkan terjadi bencana kelaparan di abad 19 karena semua lahan diganti dengan kopi. Makan enggak, ngopi doang ya enggak. Rempah-rempah juga belum tepat ya berarti ya, karena udah beda masanya. Oke, kalau di abad 16, abad 17 kita ngomongin rempah-rempah, tapi di abad 19 kita udah nggak lagi ngomongin rempah. Berarti ketebak dong jawabannya D di sini, buka lahan buat perkebunan kopi. Kak, kenapa nggak yang E? Coba yang E, memberikan tanah kepada pemerintah kolonial. Ini buat apa? Buat diwakafkan atau buat bikin apartemen? Kan nggak jelas maksudnya apa ya. Nah, jadi kita cari jawaban yang paling spesifik. Oke, tanah yang kita kasih atau kita berikan, kita olah, tapi hasil dikasih pemerintah. Tapi kalau kalimatnya kayak gini aja, ini buat apa coba? Nah, maka kita cari jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang mungkin benar. Ya, jelas ya? Oke, ada pertanyaan nggak sebelumnya? Ini sampel soal yang pertama, tema kolonial, mungkin tema yang lagi dipelajari teman-teman di sekolah. Ya, next kita lihat ada soal yang mungkin bakal kalian pelajari nanti di kelas 12. Tapi kita udah kenalan nih. Wah, berarti nanti kalau kalian kelas 12 udah lebih jago dong. Wah, ini sih saya pernah belajar nih, saya pernah baca soalnya nih. Ya. Semoga jelas teman-teman ya. Next, kalau udah jelas kita lanjut. Nah, mana nih? Nah, sebentar. Ini dia. Nah, ini temanya tentang Uni Soviet ya, yang tadi saya katakan yang dulu pecah tahun 1991, runtuh tahun 91 ya, yang sekarang jadi 15 negara baru termasuk Rusia. Nah, kalau ada yang mau coba jawab silakan, atau mau membaca mungkin, membaca soalnya nggak apa-apa juga ya. Di sini kaitannya dengan faktor kenapa si Gorbachev presiden Soviet terakhir ya. Bukannya tetangga saya ini Gorbachev ya. Ada yang bilang, Kak, nama lengkapnya siapa? Cecep Gorbachev ya? Enggak, bukan. Namanya Mikhail Gorbachev. Gorbachev baca lagi ya. Keadaan perekonomian Uni Soviet berikut ini menggiring Gorbachev akhirnya mengambil langkah reformasi glasnost dan perestroika. Jadi latar belakang, nah ini gerakan reformasi tahun 1987 yang nanti ini menjadi celah bakal runtuhnya Uni Soviet. Jadi kayak gini deh.
Uni Soviet dihadapkan dengan berbagai masalah ekonomi dan politik, kekacauan ekonomi dan politik. Makanya mau nggak mau si Gorbachev tadi itu bikin kebijakan yang mungkin satu sisi bakal bisa ngobatin penyakitnya Soviet, tapi di sisi lain malah bikin Soviet runtuh. Oke? Satu, nah ini ABCD-nya gimana Kak? Nah, kita bakal kenalan nih dengan tipe soal kayak gini ya. Jadi ini tipenya pakai angka nih, kalau di ujian SIMAK UI, betul UGM, atau berbagai ujian mandiri lainnya, ini masih muncul soal kayak gini. 1 sampai 1980, 11% GNP, Gross National Product Uni Soviet dibelanjakan untuk kepentingan militer. 2, muncul krisis kredibilitas atau kepercayaan terhadap sistem komunisme. Jadi kalau kalian tahu dulu Soviet pernah pakai sistem komunisme, yang lagi belajar sejarah peminatan ada revolusi Rusia, bagaimana Rusia kemudian muncul menjadi negara komunis. Yang ketiga, tahun 1980 harga minyak jatuh sehingga keadaan ekonomi Soviet yang tidak stabil benar-benar berhenti. Jadi semacam kolaps gitu ekonominya. Yang keempat, kebijakan Amerika memblokade ekonomi, memperburuk perekonomian Uni Soviet. Ada yang bisa nebak jawabannya apa? 1, 2, 3, 4. Satunya benar, apakah duanya yang benar, apakah tiganya benar, atau gimana cara jawabnya? Coba kita cek sama-sama. Atau kita coba lihat pembahasan dulu deh. Di sini nanti kalau kalian belajar di kelas 12, ya, kenapa Soviet bisa runtuh? Padahal Soviet negara yang begitu besar, negara yang begitu superpower, bahkan negara yang bisa menyeimbangi Amerika Serikat. Jadi nanti juga ada fenomena perang dingin, ya. Wah, kalau gitu perangnya di es dong, enggak gitu. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, dunia terbagi menjadi 2 kekuatan besar, blok Barat dan blok Timur. Blok Barat pakai ideologi liberalisme, kapitalisme, blok Timur pakai ideologi sosialisme dan komunisme. Blok Barat ada Amerika Serikat sebagai leadernya, blok Timur ada Uni Soviet sebagai leadernya. Ya ada Uni Soviet, kemudian ada yang leader komunis lain kayak China, North Korea gitu kan. Dulu ada Vietnam Utara juga, ada Jerman Timur ya nggak sih? Ada Kuba, kenal Kuba, tahu Kuba? Yang ibu kotanya dijadikan lagu oleh Camila Cabello, Havana Havana. Dulu pernah juga pakai ideologi semacam Soviet yaitu komunisme, tapi sayangnya komunisme kemudian mulai pudar, mulai runtuh di era 80-an sampai awal 90-an. Mungkin kalau sekarang kita lihat negara mana yang masih pakai komunis, ya ada China sebagai sistem politiknya, tapi ekonominya udah mulai kapitalis, atau mungkin Korea Utara, kalian tahu Kim Jong Un, yang masih setia dengan komunismenya, ya. Kim Jong Un punya bapak namanya Kim Jong Il punya bapak namanya Kim Il Sung ya. Keluarga Kim ya. Oke, bagus tuh dibikin film dokumenter atau udah ada filmnya jangan-jangan saya nggak tahu, atau dibikin film drakor kali ya tentang keluarga Kim. Nah, jadi komunisme udah mulai kolaps nih 80-an ya. Jadi terjadi kekacauan ekonomi dalam negeri, di mana banyak negara-negara bagian itu minta merdeka, krisis politik dan udah nggak percaya lagi, bahkan saya bilang udah ilfil sama komunisme. Maka satu persatu negara-negara yang dulu pakai komunisme udah ninggalin komunisme karena dianggap komunisme udah nggak relate kayak zaman sekarang gitu. Jadi kayak udah ilfil gitu lah sama komunis ya. Ya gimana dong, masa dibikin sama rata sama rasa, nggak ada yang kaya nggak ada yang miskin. Mungkin era dulu iya oke cocok, tapi kalau era sekarang udah nggak banget deh gitu deh ya. Tuntutan kemerdekaan negara-negara bagian, serta tuntutan demokrasi, jadi minta supaya ada lebih demokrasi, ada kebebasan politik, kebebasan bersuara, kebebasan pers, kebebasan berpendapat gitu ya, serta ada kebebasan dalam pelaksanaan ekonomi, mulai ada swastanisasi, investasi yang notabene bakal bisa membuka atau mungkin memperbaiki kondisi ekonomi nasional gitu. Jadi kalau kita lihat negara-negara komunis itu cenderung tertutup gitu ya. Jadi kayak ya kalau kita lihat Korea Utara ya coba aja bandingin aja sama Korea Selatan tetangganya, lebih kaya mana, lebih maju mana, Korea apa Korea, gampang gitu kan ya. Kenapa Korea lebih mapan ya? Karena ekonominya terbuka, ya. Kenapa Korea lebih maju ya? Karena ekonominya terbuka dibanding Korea Utara. Jadi komunisme tuh ya kalau bisa dibilang agak tertutup gitu kan. Ya mungkin beda kasus sama China, karena kalau China atau Cina itu lebih memadukan komunisme dengan kapitalisme, ekonominya kapitalis, politiknya komunis, kayak gitu sih ya. Dalam perkembangannya banyak varian-varian baru dengan konsep negara kali ya. Nah ini kalian bakal pelajari nih materi-materi kayak gini, itu persiapan ujian mandiri, atau nanti kalau kalian yang pengen kuliah HI, pengen kuliah politik, pengen kuliah apa lagi ya sosiologi, itu pasti ada tuh bagaimana konteks struktural sebuah negara, konteks struktur masyarakat sebuah negara itu bakal ada. Ya itu saya bilang makanya sejarah bakal kepake terus, seenggaknya nanti paling jauh ya sampai kalian kuliah ya pasti ada. Apalagi kalau jurusan-jurusan yang sosial humaniora pasti ada sejarahnya. Seru ya. Nah kalau kita jawab, coba kita cek apa jawabannya ya.
Nih ya, tadi yang mana? Yang pasti tadi ada masalah ekonomi nggak sih? Sebentar, udah muncul belum? Ada masalah ekonomi, berarti yang kalau ekonomi berarti nomor 3 berarti bisa jadi benar di sini kan karena kondisi ekonomi yang parah. Wah. Kemudian sebentar saya ganti warnanya biar lebih kelihatan. Kemudian nomor 1 berarti juga ekonomi dong faktornya kan? Enggak. Jadi nomor 3 oke, ada ekonominya, oke, nomor 3 benar, nomor 1 benar. Jadi kalau nomor 3 benar, cenderungnya nomor 1 juga benar teman-teman ya. Apa selain ini coba kita lihat ininya, kunci jawabannya atau cara jawabnya. Tadi orang juga udah mulai jengah, udah mulai ilfil sama komunisme karena komunisme lah kita jadi miskin ya. Tidak maju-maju negaranya. Jadi ya kalau kita kayak udah nggak cocok dengan komunis, kita udah pisah aja deh sama komunis. Itu ada wacana kayak gitu ya. 1 benar, 2 benar, 3 benar. Tinggal nomor 4-nya. Apakah iya tadi ada kebijakan Amerika yang memblokade ekonomi yang bisa mempengaruhi ekonomi Soviet? Apakah tadi ada sebutan atau ada yang disebut dengan blokade ekonomi oleh Amerika Serikat? Enggak ada. Jadi nggak ada hubungannya sama blokade dan nggak pernah ada blokade ekonomi Amerika Serikat. Nah ini bakal kalian pelajari di kelas 12 nih, sorry ya. Kelas 12 kalian belajar sejarah dunia, sejarah Uni Soviet, sejarah China, Korea, kemudian Vietnam, kemudian Kuba, wah banyak deh, seru banget lah. 1, 2, 3 benar. Kalau gitu gimana cara jawabnya? Coba kita cek ya. Nah ini pilihan jawabannya. Jadi tetap kalau nanti di layar monitor teman-teman kalau ujiannya online ya, bakal tetap ada ABCDE-nya ya. Nggak usah takut, oh ini cara jawabnya gimana nih? Bingung kan? Kalau A 1, 2, 3 benar, nah maka tadi saya bilang kalau 3 benar, kecenderungannya nomor 1 juga benar gak sih? 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3 benar A, 1, 3 benar B. Kalau satunya salah, berarti 3-nya salah. Mungkin jawabannya C atau D. Oh, 2-nya benar, 4-nya otomatis pasti benar karena satunya salah, 3-nya salah. Atau 2-nya salah, ya udah jawab aja yang D. Ya, betul nggak? Nah, jadi kalau kita udah ngerti cara jawabnya pasti lebih mudah dong. Jadi kalau tadi atau yang ini tadi benar semua. Kalau tadi kita lihat jawabannya 1, 2, 3 aja, berarti jawabannya yang A, ya enggak? Jelas ya teman-teman ya? Gitu. Nah, ini jawabannya yang A. Inilah. Sip, 1, 2, 3. Benar. Mudah kan? Jadi kalau sama saya sih sejarah saya bikin mudah aja, nggak usah ngerti pusing entar. Udah sejarah, pusing. Malah mas, kan ya? Mudah kan ya? Oke, silakan ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang mau ditanggapi nggak? Kak, kenapa nomor 4-nya salah? Kak, kenapa nomor 2-nya jadi benar? Gitu loh, kayak gitu boleh aja tanya ya. Mudah kan ya? Siap. Masih ada 1 nomor lagi, masih ada waktu kan ya? Oke, saya udah siapin ada 3 soalnya. Waktunya cukup lah ya, masih ada ya. Sip. Kita lanjut 1 lagi, kita balik ke sejarah Indonesia lagi. Wah, kok Kak emang kalau tadi kita udah lihat di awal, kan emang kebanyakan sejarah Indonesia nggak sih? Makanya mau nggak mau kita bakal bahas banyak-banyak sejarah Indonesia. Nah, tadi ada pertama kolonial, sejarah Indonesia, 2 sejarah dunia, nah 3 sejarah Indonesia lagi nih, atau lagi nih ya, coba kita cek ya. Nah, kalau kalian baca secara cepat, kira-kira jawabannya apa ya? Atau ada yang tahu? Ada yang tahu belum? Belibet ya, saking semangatnya. Ini maksudnya 4 hanya 4 benar ya. 1, 2, 3, 4 benar ya. Jadi tadi udah kita lihat cara jawabnya juga ya. Ini saya tulis lagi di sini. Ini temanya Orde Baru. Ini pemerintahan era Presiden Soeharto. Udah lahir belum di era Soeharto? Pasti belum ya. Berarti kalau kalian kelas 11 rata-rata lahiran tahun 2000 berapa sih? 2006 ya? Betul ya, 2006 atau 2007 jangan-jangan. 2006 ya rata-rata ya. Betul. 2006 itu waktu era presidennya udah Pak SBY ya. Wow. Udah presiden yang ke-6 ya Pak SBY. Wakilnya 2006 tuh SBY presidennya, wakil presidennya Yusuf Kala ya, betul ya. 2005 juga udah SBY juga sih. 2004 sampai 2009 Pak SBY sama Pak JK. Nah, ini Orde Baru itu berkuasa atau apa ya? Orde Baru itu adalah istilah yang diberikan kepada rezimnya Soeharto nih, Presiden Soeharto, buat ngebedain antara rezimnya dia dengan rezimnya Bung Karno gitu loh. Nah, Pak Harto sendiri berkuasa sekitar dari tahun 67 sampai tahun 98, karena 98 ada reformasi, berarti sekitar 30-31 tahun lah ya kurang lebih. Nah, pada era Orde Baru, ada kebijakan penyederhanaan partai-partai politik. Jadi akibat penyederhanaan partai-partai politik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1973 adalah, nah ini 73 berarti juga mungkin orang tua kalian juga ada udah lahir pasti ya, apa ada yang belum lahir jangan-jangan.
Berarti belum belum mengalami fenomena ini ya. Atau mungkin nanti bisa tanya nenek atau kakek kalian ya, emang ada benar nggak sih penyederhanaan tahun 73? Nanti bisa ditanya ya, bisa dicek ya. Oh iya, ternyata benar tuh. Ada fenomena kayak gitu ya. Nah, coba kita cek di sini. Akibatnya apa? Satu, Golkar menjadi partai dominan dalam setiap pemilu pada masa Orde Baru. Dua, warga sipil tidak sebenarnya Dua, warga sipil nggak punya kesempatan buat menduduki jabatan politik. Tiga, terjadi pembatasan jumlah partai politik yang diakui oleh negara. Empat, PNS dan anggota ABRI, ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI dulu namanya ABRI, bisa menjadi anggota PDI dan PPP. Ini dua partai yang ada di era Orde Baru ya. Ini gimana nih? Yang mana yang benar coba? Apakah Golkar jadi dominan? Warga sipil nggak punya kesempatan, ada pembatasan partai politik, atau PNS ABRI bisa jadi anggota P3 atau PDI atau PPP, PDI dan P3. Ada yang udah bisa nebak? Ini materi kelas 12 juga. Mungkin kalau yang pernah baca-baca atau pernah nonton video belajar atau apa gitu ya, Kak, saya pernah lihat di YouTube ada kayak gini misalnya gitu ya. Nah, ini kita coba colong-colongan lagi nih. Yang lain belum pada belajar, kita udah belajar duluan nih kan. Ini ada fotonya Pak Harto, The Smiling General gitu julukannya. Jenderal yang merasa senyum. Nah, ini ada lambang-lambang partainya. Ini ada 3 partai teman-teman ya. Jadi di tahun 73, nah ini coba kita lihat. Penyederhanaan atau penggabungan atau fusi partai pada 73 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik. Jadi gini, dulu di era Bung Karno itu partai banyak banget gitu loh. Jadi kalau kebanyakan partai jadi nggak stabil katanya. Makanya kalau gitu saya batasin aja ya. Jadi cuma ada 3, ada PPP, ini yang lambangnya bintang, atau mungkin nanti ada juga kalian yang lihat gambar Ka'bah. Ada Golkar, golongan karya, sama PDI. Nah ini namanya masih PDI ya, bukan PDIP ya. PDIP nanti berevolusi tahun 97-98. Nah ini lambangnya kayak 3 ini nih, gitu. PPP, Golkar, sama PDI. Kenapa demikian? Karena Orde Baru itu lebih fokus orientasinya pada ekonomi, bukan politik. Jadi kayak gini aja sih. Ini waktu zaman Orde Baru ya, kata Pak Harto, kalau ekonomi mau bagus, ya politik nggak usah, atau partai politik nggak usah banyak-banyak gitu. Jadi kalau ekonomi mau maju, partainya nggak usah banyak-banyak, kata Pak Harto gitu. Makanya kemudian partai dibatasin. Tapi di satu sisi malah ngebatasin demokrasi nggak sih? Betul nggak? Ya orang nggak boleh menyatakan pendapatnya, orang nggak boleh bikin partai politik baru, orang nggak boleh atau mulai dibatasi mengkritik pemerintah, ya nggak? Jadi kan agak-agak otoriter dong jatuhnya kan. Jadi kebijakan ini pasti ada plus dan minusnya sih ya. Jadi kalau saya bilang, kebijakan setiap rezim dari era Bung Karno, Pak Harto, terus sampai yang sekarang mungkin itu pasti ada plus dan minusnya. Ada yang bagus, pasti ada juga yang jeleknya lah ya. Ada yang kurangnya juga, ya nggak sih? Kayak gitu gambarannya tuh fusi parpol tahun 73. Maka sejak tahun 77, jadi kalau 73 tadi ada penggabungan, ya dari tahun 77 pemilu berikutnya sampai 97, berarti berapa kali tuh? Kan pemilu 5 tahun sekali ya, 77, 82, apa lagi 85, 87, 92, 97, 5 kali ya. Sebelumnya ada juga pemilu tahun 71. Kalau 71 masih ada 10 partai. 72 sampai 97, 77 sampai 97, 5 kali pemilu. Itu nanti cuma 3 pesertanya itu, ada Golkar, PPP sama PDI gitu. Nah, walhasil dari tahun 77 sampai 97 itu selalu dimenangkan oleh Golkar, teman-teman. Gitu. Jadi ada yang bilang Golkar ini kayak kendaraan politiknya zaman Orde Baru, ya. Nah kalau Golkar menang, maka otomatis Pak Harto bakal terpilih kembali menjadi presiden. Jadi kalau dulu tuh gini loh teman-teman, kalau pemilu itu cuma nyoblos partainya aja. Ya mungkin besok kalau kalian ikut pemilu kan ada foto calegnya juga, nama calegnya juga nggak sih? Atau bisa nyoblos capres cawapres yang kalian suka, ya nggak sih? Nah kalau dulu itu cuma nyoblos partainya aja. Nanti partai milih anggota-anggotanya buat masuk ke parlemen, ke MPR. Nanti MPR yang milih presidennya gitu loh. Ya kebayang nggak sih kalau di parlemen didominasi Golkar, nanti ketika di vote di parlemen, ya bakal Soeharto kembali yang menang, ya enggak? Jadi kayak gitu mekanismenya, seenggaknya sampai tahun 1999 mekanisme masih kayak gitu. 2004 ada pemilu pertama langsung di Indonesia, waktu itu Pak SBY yang terpilih jadi presiden, enggak? Nah, di sini yang mana jawabannya? Kita cek sama-sama. 1, Golkar menjadi partai yang dominan dalam setiap pemilu, ya kan? Itu berarti ya. Nah, tadi kata kuncinya, kalau satunya benar, kecenderungannya 3 juga benar. Kalau nggak percaya, silakan kita cek.
terjadi pembatasan jumlah partai politik yang diakui oleh negara, ya nggak? Karena cuma 3 tadi itu dong ya. Oke, 1 dan 3 benar. Mungkin B, mungkin A, mungkin E, ya nggak? Kita cek lagi. Nomor 2-nya, warga sipil tidak memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan politik. Masa iya sih? Kalau saya mau jadi menteri boleh nggak? Kalau saya mau jadi gubernur boleh nggak? Boleh. Tapi lewat partai. Jadi kalau dibilang nggak punya kesempatan, ya nggak juga. Tetap ada kesempatan, tapi lewat partai. Tapi kan partainya dikit, Kak. Iya memang, makanya kesempatannya agak berkurang. Tapi kalau dibilang nggak punya kesempatan, ya nggak juga. Semua punya kesempatan yang sama loh. Oke, saya bilang gini, dalam era demokrasi, semua orang, semua warga negara punya kesempatan dan hak yang sama buat memilih dan dipilih. Next 2024 kalian punya hak pilih, mungkin 2029 kalian jadi yang dipilih jadi caleg atau mau jadi apa gubernur atau apa, misalnya siapa tahu kan. Ya enggak? Nah itu kayak gitu gambarannya nih, berarti nomor 2-nya salah dong ya. Kalau satunya benar, 3-nya benar, 2-nya salah, maka otomatis 4-nya salah, nggak usah dibaca juga nggak apa-apa. Kan satu paket ya. Jelas ya? Maka jawabannya 1 dan 3 saja. Jawabannya yang B. Udah kan? Ya, kita bikin simpel aja sejarah. Jelas ya? Oke, silakan. Ada tanggapan nggak? Ada 3 tema tadi. Tema kolonial, Uni Soviet, dan Orde Baru. Wah, mantap lah ya. Oke. Semoga jelas ya. Nah, jadi kayak gitu gambarnya teman-teman ya, materi-materi apa sebaran materi sejarah yang bakal muncul di ujian mandiri atau ujian masuk PTN. Kita nggak bakal tahu atau kita belum tahu apa yang terjadi di 2024 kebijakannya seperti apa. Tapi kita bekali dari sekarang, ya nggak? Toh nanti kalau ada TKA kita udah siap, kalau nggak ada pun bisa dipakai buat di ujian mandiri atau minimal buat pertimbangan kalau pakai nilai raport gitu. Wah iya, nilai raport saya bagus-bagus nih, saya bisa masuk UI tanpa ikut tes karena ada SNBP. Asik dong, masuk UI tanpa pakai tes karena nilai rapotnya bagus gitu. Oke, ada pertanyaan silakan, ada tanggapan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, saya tutup dengan pantun buatan saya sendiri. Jalan-jalan ke Sarinah, habis itu ke Jakarta Kota. Yuk kita belajar sejarah biar tak hilang jati diri kita. Oke, dari saya Faunder Mansa. Mungkin kalau ada yang mau tanya lagi boleh silakan. Ya, ini saya kembalikan kepada Bu Endang atau saya stop aja langsung gimana? Saya stop share dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi jam 15.30 ya. Jadi ini ada break dulu, sholat asar dulu. Silakan teman-teman yang mau sholat asar, nanti kita lanjut lagi. Stay di sini aja dulu nggak apa-apa. Nanti silakan gabung lagi di jam 15.30 ya teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau mau dibahas, dari saya cukup sekian. Selamat sore, kita bertemu lagi. Oh ya, di sesi berikutnya di Sosiologi saya masih juga sebagai pematerinya. Jadi ada 2 kali kesempatan kita ketemu. Oke. Kalau gitu saya tutup dulu ya pertemuan sejarah kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Semoga kita semua diberikan kemudahan menuju PTN 2024 ya. Semoga dapat kelancaran dan dimudahkan jalan kita. Kalau tidak ada tanggapan lagi, dari saya cukup sekian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Halo adik-adik. Oke. Tadi sejarah sudah ya. Nanti kita lanjut lagi setelah istirahat 30 menit buat sholat asar. Nanti kamu join lagi atau nggak usah keluar juga nggak apa-apa. Saya nggak akan meng-off-kan Zoom-nya. Oke. 3:30 kita gabung lagi, join lagi ya untuk mapel sosiologi dan geografi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.